Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Melanjutkan pembahasan tentang furu' di dalam kitab Syarah Waraqat. Wa furu'u al-fiqhi li usulihi wa furu'ul fiqhi li usulihi, dan cabang-cabang fikih li usulihi bagi usulnya. Wal fiqhu, dan bermula fikih, alladzi yang huwa ya fikih al-juz'u tsani, bagian yang kedua, lahu baginya fikih, makna lugawi, makna secara bahasa, wa huwa al-fahmu, yaitu pemahaman. Wa makna syar'i, dan makna secara syar'i, wa huwa ya iya fikih, ma'rifatun, itu mengetahui, al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syariat, allati yang tariquha, jalan ma'rifatu ahkami syariah, yaitu jalan mengetahui hukum-hukum syariat, al-ijtihadu, itu dengan ijtihad. Kal ilmi bi anna niyati, seperti mengetahui dengan sesungguhnya niat, fil wudu'i wajibatun, niat di dalam wudu itu wajibah. Wa annal witra, dan sesungguhnya witra, mandubun, itu mandub. Wa anna niyata, dan sesungguhnya niat, minal laili, daripada malam hari, syartun, itu syarat, fi shaumi Ramadan, di dalam puasa Ramadan. Wa anna zakata, dan sesungguhnya zakat, wajibatun, itu wajib, fi mali sobiyi, di harta anak kecil, ghairu wajibatin fi halyi mubah, dan tidak wajib fi halyi al-mubahi, di dalam perhiasan yang mubah. Wa inna qatla, dan sesungguhnya pembunuhan, bimuthaqalin, dengan bisyai'in thaqil, dengan benda yang berat, yujibu al-qisas, mewajibkan al-qisasa, akan qisas. Wa nahu dzalika, dan seumpama yang demikian itu, min masailil khilaf, daripada permasalahan khilafiyah. Bi khilafin, berbeda, ma laisa, sesuatu yang bukan tariquhu, jalannya sesuatu itu, al-ijtihad, dengan ijtihad. Kal ilmi, seperti mengetahui, bi anna salawatil khamsi, dengan sesungguhnya salat 5 waktu, wajibatun, itu wajib. Wa anna zina, dan sesungguhnya zina, muharramun, itu diharamkan. Wa nahu dzalika, dan seumpama yang demikian itu, minal masailil qat'iyyah, daripada masalah-masalah yang sudah pasti. Fala yusamma, maka tidak dinamakan fiqhan, maka tidak dinamakan fiqih. Fal ma'rifatu huna, maka bermula yang dimaksud dengan ma'rifah dalam hukum fikih secara syar'i, huna adalah al-ilmu, yaitu ilmu bimakna zon, ilmu yang dimaknai dengan zon, yaitu dengan dugaan yang kuat, ay tasdiqur rajih. Wal ahkamu, dan bermula hukum-hukum, al-muradatu, yang dimaksud, fima, di dalam sesuatu, dzukira, yang disebutkan, sab'atun, itu ada 7. Jadi hukum-hukum bimana hukum-hukum syar'i, itu ada 7. Al-wajibu, yang pertama adalah wajib, wal mandubu, mandub, wal mubahu, dan mubah, wal mahzuru, mahzur ay haram, wal makruhu, dan makruh, was sahihu wal fasidu, sahih dan fasid. Fal fiqhu, maka bermula fikih, al ilmu, itu adalah mengetahui, bil wajibi, dengan sesuatu yang wajib, wal mandubi, dan mandub, ila akhiri sab'ah, sampai akhir daripada yang ketujuh, yaitu al-fasid. Wa hadza ay bi anna hadzal fi'la, artinya dengan sesungguhnya ini perbuatan, wajibun, itu wajib, wa hadza, dan ini perbuatan itu mandubun, wa hadza, dan ini mubahun, wa hakadza, dan seperti ini, ila akhiri sab'ati, sampai akhir yang ketujuh, yaitu al-fasid.
wal mandubu dan bermula mandub min haitsu wasfihi dari segi pensifatannya bin nadbi dengan nadbi. Ma yuthabu apa-apa yang diberikan pahala ala fi'lihi atas mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi dan tidak diberi siksa ala tarkihi atas meninggalkannya. Mandub di sini lafadznya ada banyak, seperti sunnah, seperti mustahabun, tatawu'un, muraghabun fih. Akan tetapi dari banyaknya lafadz tentang mandub ini, madhab ulama-ulama ashabus syafi'i, ulama-ulama dalam madhab syafi'i itu mereka indahum bimakna wahidin. Menurut mereka lafadz-lafadz tersebut adalah punya makna satu, yaitu bersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Qadhi Husain berbeda, ikhtilaful bi khilafil Qadhi Husain, justru Qadhi Husain punya terminologi tersendiri, mandub apa, mustahab apa, sunnah apa, dan muraghabun fi apa. Sedangkan untuk ulama yang lainnya dalam mazhab Syafi'i bimakna wahidin, dengan makna yang sama. Selanjutnya adalah al-mubahu. Al-mubahu min haitsu wasfihi bil ibahah, dari segi pensifatannya dengan ibahah. Ma la yuthabu apa-apa yang tidak diberikan pahala ala fi'lihi atas mengerjakannya, wa tarkihi dan meninggalkannya. Wala yu'aqabu ala tarkihi dan tidak diberi siksa ala tarkihi wa fi'lihi dan mengerjakannya. Ai ma la yata'allaku bi kulli min fi'lihi, sesuatu atau perkara la yata'allaku yang tidak berhubungan atau tidak berta'alluq bi kulli dengan setiap min fi'lihi daripada perbuatannya, wa tarkihi dan meninggalkan perbuatannya, la thaubun tidak ada pahala, wala iqabun dan tidak ada siksa. Akan tetapi Ibnu Ruslan mengatakan waman nawa yakulu al-quwah, bimana waman nawa bi aklihil quwah, siapa orang yang berniat dengan makan untuk kuat, li ta'atillah, taat kepada Allah, lahuma maka bagi siman ma qad nawa apa-apa yang sudah diniatkan. Dalam kitab Asbah wa Nazair juga sama dikatakan dalam bab al-umuru bimaqasidiha. Dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perkara itu tergantung daripada niat. Dan ada riwayat yang mengatakan niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maka perkara mubah ini bisa menjadi ibadah. Contohnya tadi makan diniatkan agar kuat taat kepada Allah, bisa jadi ibadah makannya. Atau tidur diniatkan karena Allah, nanti bangun tidur akan tadarusan di malam hari atau tahajudan. Itu juga menjadi tidurnya yang tadi mubah karena niat untuk kuat beribadah, maka menjadi ibadah. Karena itu ada ibadah yang bisa, ibadah tidak bisa menjadi adah. Adapun adah bisa menjadi ibadah. Tapi keduanya, ibadah dan adah, tidak bisa ditalabuskan, tidak bisa dicampurkan. Contoh misalnya ibadah yang tidak bisa, semua ibadah memang tidak bisa jadi adah. Tapi ada adah yang bisa menjadi ibadah. Misalnya tadi kayak tidur, makan, atau misalnya duduk di masjid niat untuk intizar shalah, itu juga jadi ibadah. Selanjutnya adalah wal mahzur min haitsu wasfihi bil hadar, dan mahzur dari segi pensifatannya adalah dengan bil hadar, ai bil hurmati, artinya dengan keharaman. Ma yuthabu apa-apa yang diberikan pahala, ala tarkihi atas meninggalkannya, imtithalan karena mengikuti perintah Allah. Jadi imtithalan ini
Imtithalan ini adalah bimakna bi an kaffa nafsahu anhu lida'inaha syar'u. Jadi menahan dirinya sendiri atas panggilan bahwa syariat melarang. Ini imtithalan. Wahtaroza, dan ini qayyid, ikatannya seperti itu. Wahtaroza mengecualikan antarkihi linahwi khaufi min makhluk. Mengecualikan, meninggalkan sesuatu, meninggalkan perbuatan linahwi karena sebab takut dengan makhluk, au haya minhu atau malu daripada makhluk itu, au ajuza anhu atau lemah karena sebab lemah dari makhluk itu, fala yuthabu maka tidak diganjar alaihi baginya, tidak diberikan pahala atasnya. Kenapa? Karena meninggalkan keharaman semestinya ma yuthabu ala tarki, tidak diberikan pahala ala tarkihi, tapi karena imtithalan, karena mengharapkan dan mengikuti perintah Allah, maka yuthabu, maka diberikan pahala. Karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan syariat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Begitu juga sama intarokahu bila qasdi syai'in, jika dia meninggalkan tidak ada maksud apa-apa, fala yuthabu maka tidak diganjar pahala. Jadi baik dia meninggalkan karena takut kepada makhluk, malu kepada makhluk, lemah daripada makhluk, atau tidak ada maksud apa-apa, fala yuthabu. Maka dari itu meninggalkan perkara yang diharamkan syariat harus imtithalan, yaitu karena Allah. Wa yu'aqabu, dan diberi siksa ala fi'lihi atas mengerjakannya. Wal makruhu, dan bermula makruh min haitsu dari segi wasfihi bil karoha, dari segi pensifatannya adalah bil karoha, yaitu dibenci. Ma yuthabu, apa-apa yang diberikan pahala, ala tarkihi atas meninggalkannya, imtithalan karena mengikuti perintah Allah. Wala yu'aqabu, dan tidak diberikan siksa ala fi'lihi atas mengerjakannya. Selanjutnya was-sahihu, dan bermula sahih min haitsu dari sekiranya wasfihi bisihati, dari sekiranya pensifatan dengan kesahannya, ma yata'allaqu bihi an-nufuz, apa-apa yang berta'alluq bihi dengannya ma an-nufudhu oleh nufudz. Wa yu'tadu bihi, dan dianggap bihi dengannya ma bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an, apa-apa yang berkumpul, ma yu'tabaru, apa-apa yang dianggap, fihi di dalamnya ma, yaitu rukun dan syarat, syar'an secara syar'i, aqdan halnya akad, kana au ibadatan atau ibadah. Ma makna, apa yang dimaksud dengan nufuz? Nufuz adalah bulughul maksud. Ini nufuz bulughul maksud. Bulughul maksud di sini adalah tercapainya tujuan atau keinginannya, kehendaknya. Misalnya di dalam jual beli, bulughul maksudnya adalah intifa'u syai', memanfaatkan sesuatu. Si mustari memanfaatkan mabi', dan si ba'i memanfaatkan thaman. Ini nufuz. Sedangkan yu'tadu, ini al-i'tidad lil ibadah. Al-i'tidad lil ibadah. Apakah sah atau tidaknya jual beli, ini i'tidad. Kalau jual beli memenuhi syarat dan rukunnya, maka yu'tadu bi, maka dianggap sah jual belinya. Maka i'tidad ini mendahului daripada nufuz. Gitu. Begitu juga ini akdan dalam bab jual beli dan nikah. Begitu juga dalam hal ibadah. Kalau nikah, nufuznya adalah, bulughul maksudnya adalah
imtina'u bil mar'ah. Imtina'u bil mar'ah, air bersenang-senang dengan perempuan, dengan pasangannya. Tapi yu'tadu bihinya adalah akadnya. Itu nikah. Begitu juga dengan jual beli, akadnya, syarat sahnya, begitu juga dengan nikah. Jadi i'tidad yu'tadu bihi ini adalah ibadahnya. Kalau ini nufuz bulughul maksudnya, sampainya tujuannya. Apakah tujuannya tercapai atau tidak. Wal batilu, dan batil min haitsu, dari segi wasfihi pensifatannya, bil butlan, yaitu dengan kebatalan, ma la yata'allaqu, apa-apa yang tidak berta'alluq, yang tidak bergantung bihi dengannya, an-nufudhu, oleh nufudh, wala yu'tadu bi, dan tidak dianggap bihi dengannya. Bi'alam yastajmi'a, sekiranya tidak berkumpul, ma yu'tabaru, apa-apa yang dianggap fihi di dalam ma, rukun dan syaratnya, syar'an, secara syar'i, akdan, baik ibadah yang bersifat akad, yaitu tadi baik jual beli dan nikah, karena keadaannya, au ibadatan, au ibadah. Sebenarnya akdan itu banyak. Wakaf itu juga menggunakan akdan, wakil muwakalah itu juga menggunakan akdan. Tapi dicontohkan oleh hasyiah, di dalam hasyiah Syarh Waraqat adalah baik jual beli dan nikah. Karena au ibadatan, atau ibadah di hasyiahnya adalah dicantumkan sholat dan puasa. Wal aqdu yattasifu bin nufuz. Nah, di sini baru ketahuan adalah al aqdu. Nah, di sini al aqdu yattasifu bin nufuz, bahwa akad itu mensifati bin nufuz, dengan disifati, atau yuttasafu bin nufuz, disifati dengan nufuz. Itu akdan. Wal i'tidadu, dan i'tidad, wal ibadah tattasifu bil ibadah, bil i'tidad. Jadi akdan ini ya tasifu bin nufuz wal i'tidad, yaitu disifati dengan nufuz dan i'tidad. Wal ibadah tattasifu bil i'tidad, sedangkan ibadah disifati dengan i'tidad faqat saja, istilahan, halnya secara istilah. Kenapa nufuz disifati dengan i'tidad dan akad? Karena di dalam nikah ada akad, dan di dalam nikah juga ada bulughul maksud. Di dalam akad jual beli, di jual beli juga ada akad, di dalam jual beli juga ada i'tidad, yaitu tadi intifa'u syai'. Bagi mustari dia intifa'u mabi', bagi ba'i dia intifa'u thaman. Wallahu alam bissawab.